Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Jika kamu semua tidak bertobat, kamu pun akan binasa dengan cara demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah ketiga. Dan pada hari Minggu Prapaskah ketiga ini, kita dihadapkan atau diperdengarkan dengan contoh-contoh yang luar biasa. Pertama, kita melihat bagaimana Musa dalam perutusannya mendapat penampakan dari Allah lewat api yang berada di semak belukar. Malaikat Tuhan mengunjungi atau memperlihatkan, menampakkan diri kepada Musa ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba mertuanya, seorang imam di Midian. Tentu saja lewat penampakan itu, Musa merasa penasaran. Apakah yang terjadi? Kemudian Musa menyadari bahwa itulah Allah. Ketika ada suara yang menyebut namanya, "Musa, Musa." Lewat pengalaman itu, Musa menyadari kehadiran Allah di sana. Dan Allah menyampaikan apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada zaman itu.
Allah melihat bagaimana kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh umatnya. Dan dia berjanji memberikan firman bahwa akan membebaskan bangsa Israel dari tempat itu sehingga mereka dapat keluar dari penderitaan. Allah memperkenalkan diri sebagai Sang Aku. Dan Sang Aku ini adalah Dia yang maha tinggi, tetapi juga mau melindungi umatnya. Dan Allah juga memperkenalkan diri sebagai Allah yang ada dalam sejarah. Dialah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kedatangannya, firman-Nya kepada Musa ingin memberikan pembebasan kepada orang-orang Israel yang sedang dalam penderitaan. Dan semua orang yang menderita sampai saat ini karena dosa mendapat janji dari Allah melalui Yesus Kristus. Allah mengajak semua orang bertobat. Allah menyampaikan pertobatan kepada semua orang yang dicintainya. Allah tetap memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Meskipun kita sering berbuat dosa, bahkan setiap hari kita berbuat dosa dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dalam perkataan kita. Sabda Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan kesempatan inilah yang harusnya, yang mestinya kita gunakan dengan sebaik mungkin. Ajakan Allah untuk bertobat menuntut kita untuk menjawab lewat pribadi kita masing-masing. Setiap pribadi harus menjawab undangan Allah dalam bertobat. Dan tentu jawaban itu dapat berbeda-beda. Ada yang dengan segera, ada yang masih menunda nanti, atau mungkin masih ada yang menunda tahun depan. Toh kita masih diberi kesempatan 1 tahun. Tetapi kembali lagi bahwa meskipun Allah memberikan kita kesempatan, kita harus segera menjawab apa yang menjadi perintah Tuhan. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Karena memang kita diutus sebagai umat Allah untuk juga mewartakan pertobatan. Sebagaimana yang disampaikan dalam perumpamaan tentang pohon ara, ketika pohon ara itu tidak berbuah lalu ada tuan yang ingin menebangnya, tetapi masih ada juga orang yang ingin mengusahakan agar pohon ara itu dapat berbuah. Dengan mencangkul, memberi pupuk, dan lain sebagainya. Dengan merawat pohon ara tersebut. Sama seperti kita, meskipun kita berbuat dosa, kita tidak dibinasakan. Tetapi selalu ada orang yang diutus kepada kita untuk bertobat. Lewat sabda Tuhan, lewat perayaan Ekaristi, lewat doa-doa di lingkungan, dan lain sebagainya. Lewat orang-orang yang menegur kita setiap hari, orang tua kita, mungkin juga anak-anak kita yang menegur kita. Masih banyak orang yang memperhatikan kita agar kita dapat menggunakan kesempatan itu dengan lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih,
Kita tahu bahwa dalam kehidupan kita selalu dibimbing oleh Allah. Dan Allah tetap membimbing umatnya, dan Ia telah membimbing umatnya sejak zaman dahulu. Sejak zaman nenek moyang kita, mereka semua juga berada di bawah perlindungan Allah. Dan perlindungan itu hendaknya juga harus kita sadari. Sebagaimana Musa dengan cepat mengetahui, menyadari kehadiran Allah, maka mari kita juga bermenung. Apakah kita juga dengan segera menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan tentu jawabannya dapat berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Dan kita diajak untuk terus menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam situasi hidup kita, dalam setiap peristiwa yang kita alami. Semoga sabda Tuhan yang kita dengar ini mengantar kita ke hidup yang kekal.